Hidayah Mutmainah akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan wakaf. Secara bahasa, kata wakaf berarti habs yang artinya menahan. Hal ini sebagaimana perkataan seseorang waqafa yaqifu waqfan, artinya habasa yahbisu habsan. Sedangkan secara syara yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Kata wakafa yakif wakfan sama dengan artinya habasa yahbisu habsan. Dan kata al-wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. Yang pertama menahan, yang kedua menahan harta untuk diwakafkan, yang ketiga tidak dipindah milikan. Dalam peristilahan syara sendiri, secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang dipelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal, lalu menjadikan manfaatnya itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Salah satu dalil yang mengatur wakaf adalah Quran Surah Al-Imran ayat 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak dapat sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sebagai salah satu dari fikih muamalah yang diatur dalam Islam, wakaf tentu saja memiliki rukun dan syarat. Yang pertama yaitu rukun wakaf, yaitu orang yang berwakaf atau wakif. Syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan meskipun bukan muslim dan dilakukan atas kehendak sendiri bukan karena paksaan. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau mauquf. Syaratnya itu benda yang diwakafkan tahan lama dan dapat dimanfaatkan, tidak mudah rusak karena diambil manfaatnya. Benda kepunyaan dari seorang wakif. Yang ketiga yaitu tujuan wakaf atau mauquf alaih. Syaratnya tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Syed Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti gereja dan bar serta biara. Keempat adalah pernyataan wakaf atau sigat wakaf. Syaratnya bisa dalam bentuk lisan, tulisan maupun isyarat, bahkan dengan bentuk perbuatan. Selanjutnya adalah syarat wakaf. Yang pertama, wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun dalam waktu 10 tahun, maka dipandang batal. Kedua, tujuan wakaf harus jelas. Misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Wakaf harus segera dilaksanakan, ada ijab dari wakif. Yang keempat adalah wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar. Sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya. Dengan wakaf tunai. Dewasa ini ada wakaf bentuk baru yang berbentuk tunai atau cash, yang biasanya disebut dengan wakaf tunai atau cash wakaf, yang ditawarkan oleh Profesor M.A. Mannam, ahli teori ekonomi dari Bangladesh. Yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan, ekonomi lemah, dan lain-lain. Sedangkan menurut ketetapan fatwa MUI tentang wakaf tunai, yang dimaksud dengan wakaf tunai atau wakaf al-qunut adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai. Konsep wakaf tunai dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai, harta lensyar, dan berupa modal finansial yang disimpan di bank-bank atau lembaga keuangan, atau berupa saham perusahaan yang hasilnya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, wakaf tunai merupakan wakaf dalam bentuk benda bergerak yang minimal pelaksanaannya dalam bentuk uang. Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Mengapa? Karena dengan modal wakaf ini, daya jangkauan mobilitasnya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan modal wakaf tradisional konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu atau kaya. Akan menjelaskan mengenai sejarah wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan produk baru dalam sejarah perbankan Islam. Konsep wakaf dibawa kembali oleh M.A. Munan melalui pembentukan Social Investment Bank Limited atau SIBIL di Bangladesh sejak 22 November 1995 yang dikemas dalam mekanisme instrumen cash wakaf certificate. Sertifikat wakaf uang tunai inovasi M.A. Munan memiliki manfaat praktis baik si kaya maupun orang yang biasa dapat berwakaf sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat akan dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus
menunggu menjadi kaya dulu. Meskipun hanya dengan 100.000 misalnya, wakaf dapat diterima oleh LKSPWU. Di Indonesia, wakaf tunai diatur dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, tepatnya pasal 16 ayat 1 dan 3. Wakaf tunai adalah wakaf yang berupa uang yang dikelola oleh nazhir secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alai. Dengan demikian, dalam wakaf uang harus diberikan dulu kepada nazhir, tidak boleh langsung diberikan kepada mauquf alai. Di Indonesia yang berupaya menjadi nazhir wakaf uang dengan keragaman konsep dan aplikasi, yaitu Baitul Mal Muamalat, Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan juga PKPU. Dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang adalah Imam Zufar pada abad 8 Masehi, salah seorang muzhab Hanafi. Imam Zufar menggariskan bahwa dana wakaf uang harus diinvestasikan melalui mudarabah dan keuntungannya dibelanjakan untuk charity. Namun, wakaf uang baru menemukan bentuknya yang matang pada masa Turki Utsmani pada abad ke-16 Masehi. Di Timur Tengah, wakaf uang sudah lama dipraktekkan. Di Mesir misalnya, Universitas Al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang dan perusahaan di terusan Suez. Universitas Al-Azhar selaku nazhir hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan, pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasional pemerintahan. Di Indonesia, salah satu lembaga yang menerapkan wakaf uang adalah Pondok Modern Gontor Ponorogo. Hingga tahun 2006, pondok ini memiliki aset tanah wakaf seluas 618,45 ha dan 27 macam unit usaha. Seperti untuk sektor pertanian, rata-rata 600 juta per tahun. Hasil dari sawah seluas 250 hektar dan sisanya dialokasikan untuk kampus, tanah kosong, tanah yang kering. Ini berarti pemberdayaan wakaf tunai belum terlaksana 100%. Dengan demikian bisa dilihat pengaruh potensi keberhasilan wakaf tunai yang misalnya yang belum terlaksana 100%. Dengan demikian bisa dilihat pengaruh potensi keberhasilan wakaf tunai dan ketahanannya dalam menghadapi krisisnya perekonomian suatu negara, apalagi jika diterapkan di negara Indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta jiwa. Bisa dipastikan segala masalah kemiskinan yang dihadapi dapat bisa teratasi, rakyat akan hidup dengan sejahtera. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum wakaf tunai. Yang pertama yaitu Al-Quran. Allah telah mengisyaratkan wakaf, menganjurkan dan menjadikan sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang membutuhkan 7 butir pada setiap butir-butir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua yaitu hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila anak Adam manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa saya mempunyai 100 saham di Khaybar. Belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi itu.
Saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Tuhanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya pada sabilillah. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga yaitu pendapat ulama. Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha atau dagang, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dasar hukum wakaf tunai di Indonesia. Tunai di Indonesia di saat ini persoalan boleh tidaknya wakaf uang sudah tidak ada masalah lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua itu termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga. Baru wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syar'i. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI tentang fatwa uang tertanggal 28 Safar 1423 Hijriah 11 Mei 2002 Masehi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Demikian landasan dibolehkannya wakaf uang sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan diundang-undangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas tidak ada dari segi fikih hukum Islam, tapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya dengan diundangkannya UU tersebut, maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai. Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Pengelolaan dana wakaf merupakan pengelolaan dana publik. Untuk itulah, agar wakaf tunai dapat diberikan manfaat nyata yang seluas-luasnya, maka diperlukan sistem pengolahan atau manajemen yang berstandar profesional. Manajemen wakaf tunai melibatkan 3 pihak utama, yaitu pemberi wakaf, wakif, pengelola wakaf, nazir, sekaligus bertindak sebagai manajer investasi. Beneficiary atau mauquf alahi. Wakif akan memberikan wakaf kepada pengelola dan benefitnya akan didistribusikan kepada mauquf alaihi. Untuk konteks Indonesia sebagai wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia. Tugasnya adalah mengordinir nasir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Khususnya wakaf tunai. Dalam melakukan pengelolaan wakaf ini diperlukan sebuah institusi yang menemukan kriteria sebagai berikut: kemampuan akses kepada calon wakif, kemampuan melakukan investasi dana wakaf, kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary, kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dan dana wakaf, mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus kontrol oleh hukum regulasi yang ketat. Sejauh ini lembaga keuangan syariah yang tepat berdasarkan kriteria di atas adalah Bank Syariah LKS berperan sebagai mitra kerja BWI dan para nazir dalam menggalang wakaf uang. Jika seseorang akan mewakafkan sebagian uangnya, dapat dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI sebagai LKS penerima wakaf uang LKS atau PWO. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang wakaf tunai. Ada beberapa alternatif peran dan posisi di perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai, yaitu yang pertama, bersyariah sebagai nazir penerima, di mana penyalur dan pengelola wakaf bersyariah ini mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nazir penerima, dimulai dari penerima, pengelola,
dan penyalur dana wakaf sebagaimana yang dilakukan oleh SIBL di Bangladesh. Kemudian nanti bank syariah ini akan diberikan sertifikat wakaf tunai sehingga tanggung jawab penggalangan dan pengelolaan dana wakaf ini serta penyaluran hasil pengelolaan tersebut sepenuhnya ada di pihak bank syariah. Yang kedua, bank syariah sebagai nazar penerima dan penyalur wakaf. Bank syariah hanya sebagai nazar penerima dan penyalur, sedangkan fungsi pengelolaan dana wakaf itu dilakukan oleh lembaga lain, misalnya BWI. Yang dengan sendirinya bertanggung jawab dalam pengelolaan dana, termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada BWI ini. Jadi, kemampuan profesional perbankan syariah ini dalam pengelolaan dana tersebut tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, bank syariah sebagai pengelola atau fund manager dana wakaf. Dalam alternatif ini, tanggung jawab pengelola dana tersebut serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankan syariah. Kemudian yang keempat, bank syariah sebagai kustodi. Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kegiatan atau kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Dalam melakukan penitipannya harus mengadministrasikannya terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, bank syariah sebagai kasir BWI. Peran bank syariah sangat terbatas, hampir sama dengan alternatif keempat. Perbedaannya adalah bank syariah tidak mengadministrasikan sertifikat wakaf tunai itu yang diterbitkan oleh BWI. Meskipun bolehnya atau jawas wakaf uang telah difatwakan sejak tahun 2002, BWI belum bisa memulainya. Pasalnya harus menunggu keputusan Menteri Agama mengenai nama-nama lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang bertugas untuk mengumumkan kepada publik atas keberadaan sebagai lembaga keuangan syariah. Yang kedua, menyediakan belangko sertifikat wakaf uang. Yang ketiga, menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazir. Nah, masih banyak tugas-tugas lainnya dari lembaga keuangan syariah ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.